Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد حضرة المحترمين yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi, para alim, para ulama, guru-guru kita, wabil khusus beliau Al-Ustadz Al-Habib Abdurrahman Syarif bin Salim Al-Hasani, dan juga beliau guru kita Kiai Haji Jamaluddin. Mugi-mugi pinaringan barokah umur, barokah usia, barokah ilmu, barokah rekening terus iki. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi Muhammad niku benten kalau kali panjenengan. Kita di sini sama-sama mengingat Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi niku lek enggak ada yatra ten griyane mboten saged tilem. Lek kula kali panjenengan mboten enten yatra mboten saged tilem. Anten nggih. Mugi-mugi sedaya ditampi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau, para sepuh bini sepuh, Abah Husnuddin Bagus, Abah Abdullah niki wonten Pak Har, semua jamaah Majelis Ta'lim wal Maulid Miftahul Jannah, dan juga semua jamaah Mushola An-Nawawi yang istiqomah, yang semuanya insya Allah dilakukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh warga RT 4 nih. RT 04 RW 04, Masya Allah 0404. Semoga semuanya ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat semuanya yang hadir di majelis malam hari ini, di tempat yang mulia ini, tempat yang makmur dengan Al-Quran, tempat yang makmur dengan mengenalkan para jamaah kepada para ulama, tempat yang makmur dengan sholat-sholat jamaah. Tidak terputus alhamdulillah, mulai dari zamannya Sayyidil Jad, kakek kami Kiai Haji Saleh Baitawi sampai sekarang, dan diteruskan oleh semuanya yang merasa memiliki para jamaah. Alhamdulillah, sholat jamaah nggih mboten pedhot. Ya, walaupun jamaahnya kadangan nggih wonten kali 3. Nggih. Niki beliau muadzinnya legend sangat niki. Ya, Pak Har. Ya. Tapi malam hari ini lebih mulia, lebih meriah ketika kedatangan tamu-tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga guru-guru kita. Kalau kali panjenengan mriki nopo niate? Apa tujuan kita? Kita punya niat, hadirin sekalian, kita duduk, kita bergembira dengan bulan kelahirannya Nabi Muhammad. Ya. Coba di list. Panjenengan tulis satu persatu list niat panjenengan untuk hadir majelis seperti ini. Kalau kita bisa menghayati tentang niat-niat yang akan kita niatkan, setiap malam pasti punya niat baru, pasti punya niat baru, pasti punya niat baru. Itulah kehidupan kita. Allah nggak nuntut kita, Allah nggak memerintah kita untuk sekedar monoton. Urip ngono ae ndek donya, makan, tidur, minum, bangun lagi, selesai. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita
lewat lisan Nabi Muhammad bahwasanya seseorang tergantung sesuai apa yang dia niatkan. Sering kami dengarkan dari guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid, hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Rubba wahid min ahli hadhil majlis, jalasa fi wasatil majlis, atau fi muakharil majlis. Mungkin ada satu orang yang hadir di majelis seperti ini, duduk di tengah-tengah, atau duduk di belakang, atau duduk di pinggiran, kata beliau. Walakin luh golab muttasil billah. Akan tetapi dia punya hati yang nyambung kepada Allah, sehingga di situ berkat orang tersebut yang hadir semuanya diterima oleh Allah. Belum tentu yang di depan, belum tentu yang berbicara. Tapi kita di sini pasang hati baik-baik, pasang niat baik-baik. Setiap malam kalau kita hayati, apa sih niat saya? Ternyata subhanallah setiap malam pasti nambah. Ya. Jangan hadir majelis maulid, niat kita receh, remeh, rendah. Tapi majelis yang mulia, niatnya harus mulia. Makanya di dalam hadis innamal a'malu binniyat, hanya saja amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang akan diberikan sesuai apa yang ia niatkan. Kemudian hadisnya sampai akhir hadis tersebut ya. Salah satu ifadatul hadis, salah satu faedah yang bisa dipetik daripada hadis ini adalah apa? Yan bagi lana atau yan bagi alaina, semestinya bagi kita. Untuk apa? Untuk kita ini an-narghab fi ma'alil umur, supaya kita ini memiliki keinginan di dalam perkara-perkara yang tinggi, yang mulia di dalam hadis ini. Terusannya hadis ini, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallah rasulih. Siapa yang niatnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dapat dia keridhaan Allah, cinta Allah, rahmat Allah, keberkahan semua dapat dia. Hadis ini diceritakan hadirin. Kenapa? Sebab-sebabnya hadis ini Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat ketika itu. Karena di waktu itu ketika banyak orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, ternyata kok ada satu orang dari sahabat Nabi yang dia hijrah dari Mekah, tempat yang dahulu penuh kekufuran, menuju ke Madinah, tempat yang di situ terpancar syiar-syiar Islam. Dia hijrah tapi niatnya kepingin menikahi seorang wanita. Ya. Sudah janji, seneng, aduh jatuh cinta, wanita ini hijrah sama orang tuanya. Dibilang ya kalau mau kating rabi aku ya melo pindah sih. Ya, wonten tiangi sing gara-gara rabi akhirnya meninggalkan majelis Miftahul Jannah. Waduh kok guyu nih ya. Kadose wonten, tapi insya Allah hatinya tetap sambung. Mugi-mugi. Nggih. Kalau nggak diperhatikan takutnya man dha'ufat silatuh bi khiyaril khalq akhadhahu syirarul khalq. Katanya Umar itu, siapa yang lemah ikatannya dengan orang-orang baik, dia akan direbut sama orang-orang jelek. Nggih, panjenengan saya pun nggak ada sambungan ikatan di majelis yang mulia sama orang-orang baik. Semuanya baik. Semuanya baik. Insya Allah orang-orang buruk, orang-orang yang jelek-jelek itu nggak bakal ngerebut sampean. Pun paham, ojo jadi ganggu. Ojo dijak sing menggok-menggok. Iki sekate safari maulid. Ngoten nggih? Nggih. Nah, hadis yang tadi kita bahas. Ya, waktu itu orang ini dia hijrah ke kota Madinah dengan tujuan ingin menikahi seseorang wanita. Apakah haram? Ya, tidak haram, boleh. Tapi yang dia dapatkan ya niatnya. Ya, padahal hijrah ini mulia. Hijrah mulia. Ya, Nabi Muhammad hijrah demi menghidupkan Islam. Sehingga Madinah menjadi kota Islam. Orang ini hijrah tapi niatnya bukan untuk Allah dan Rasulnya. Niatnya limra'atin yankihuha. Untuk seorang wanita yang dia ingin menikahinya. Ya.
au dunya yusibuha, atau dia meniatkan dunia supaya dia bisa mendapatkannya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dia sesuai kepada apa yang dia niatkan. Akhirnya orang ini tadi yang hijrahnya niat untuk menikah dikenal di kalangan para sahabat dengan sebutan Muhajiru Ummi Qais. Ya. Iki wong sing hijrah gara-gara Ummi Qais, seorang wanita. Panjenengan jangan sampai hadir majelis gara-gara seorang, dijadikan ajang ketemuan. Untung majelis Miftahul Jannah kena ditengeri. Wah, iki sing niat elek. Tapi lek pun meledak ya. Kalau sudah jamaahnya 10.000 saat. Nggih. Insyaallah langgare horek niki. Ya. Iya. Bingung pisan mergo sono hadirin. Nggih. Ya napa purun ngeten mawon napa tambah jamaah? Tambah jamaah insyaallah tambah rezekine, tambah berkah. Amin Allahumma. Tambah berkah hidupnya. Seperti itu hadirin. Nah, sekarang niat kita hadir di majelis seperti ini apa? Sudah 12 malam panjenengan safari maulid. Tapi malam hari ini malam kedua dari Rabiul Awal. Malam kedua dari bulan maulid. Mumpung belum panjang kita masuk di bulan maulid ini. Niat kita hadir maulid untuk apa? Jangan disamakan acara seperti ini sama acara-acara yang marak kemarin mulai Agustus sampai September gak mari-mari. Aja dipadakno. Lek niku mboten usah niat, mboten napa panjenengan. Nggih. Lek niki hadir mboten niat angsal berkah, tapi lek niat angsal yang diniatkan. Double, nggih. Seperti itu. Guru kami, guru kita semua Al-Habib Umar bin Hafid, hafizahullah taala, beliau mengatakan tufakir man fi dhihnak, kata beliau. Siapa yang kamu pikirkan di khayalanmu? Kemudian beliau mengatakan khalu dhihnak safi. Biarkan pikiranmu ini jernih, bersih. Jangan kau letakkan kecuali Muhammad. Selainnya kharrijuh, keluarkan. Muhammad ahsan minnuh. Nabi Muhammad lebih baik daripada selain yang kita pikirkan selain beliau. Katanya Umar apa? Syabihu. Serupai Nabi Muhammad. Serupai Nabi Muhammad. Syabihu. Ya. Kita kepingin dicintai sama Allah. Ya kita harus jadi orang yang dicintai sama Allah. Kalau nggak bisa, mencintai orang yang dicintai sama Allah. Mencintai orang yang dicintai sama Allah. Nabi Muhammad jelas dicintai sama Allah. Syabihu. Tirulah Nabi Muhammad. Makannya beliau gimana? Minumnya beliau gimana? Ya, sikap beliau kepada keluarganya gimana? Beliau menyikapi solusi bagaimana? Ketika beliau diundang amarahnya untuk meluapkan amarah, bagaimana beliau? Mazdada alaihi jahlul jahil ilazdada alaihi hilmuh. Tidak tambah kebodohannya orang yang bodoh kepada beliau, kecuali tambah santunnya beliau. Orang yang gak faham, wong sing ngawur tambah ngawur di hadapan beliau, beliau tambah santun. Kenapa kita disuruh menyerupai Nabi Muhammad? Kata beliau, kata guru kami, kata guru kita semuanya, min syantasyufuh yaumal qiyamah. Supaya kamu bisa melihat beliau di hari kiamat. Celaka hadirin orang yang tidak bisa melihat Nabi Muhammad di hari kiamat. Wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang tidak melihatku di hari kiamat. Apakah ada Rasulullah? Hari kiamat orang-orang semuanya genting pasti datangnya kepada engkau. Kok masa ada di masa-masa ketika kita mencari-cari engkau ada yang gak melihat? Ada, kata Nabi Muhammad. Siapa? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Siapa orang yang ketika disebut namaku di tengah-tengahnya dia gak mau bersolawat kepadaku? Panjenengan semua insya Allah termasuk orang-orang yang bisa melihat Nabi Muhammad.
kita semuanya. Tidak ada majelis sholawat kecuali kita ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad. Walaupun kalau nggak hadir di tengah-tengah majelis, di rumah jangan ikut jadi orang yang protes. Dengarkan enak ire, ngoten nggih. Dengarkan apa gunanya majelis ini disambungkan ke jaringan internet. Kalau bukan supaya yang uzur di rumah ini bisa ngikuti. Al-Fakir tadi malam mengikuti beliau-beliau ini. Berkah panjenengan kerawuhan tamu Al Habib Bashir Al Hamid. Nggih. Ya. Oh, ulama sekelas beliau dari Tarim datang di majelis ingin duduk bersama panjenengan. Oh, nggih. Kan Masya Allah. Nah, seperti itu. Ya. Tujuan pertama kita menyerupai Nabi, kata beliau, untuk supaya kita bisa melihat wajah beliau di hari kiamat. Yang kedua, min syantarit ala haudhuh yaumat tamah, supaya engkau bisa mendatangi telaganya nanti di hari kiamat. Telaganya Nabi Muhammad, telaga beliau niki ya, disiapkan untuk umatnya. Dan setiap nabi, kata Rasulullah, likulli nabiyyin haud, setiap nabi punya telaga. Danau, telaga ya. Punya danau, punya telaga. Tujuannya apa? Yashrabu minhu ummatuh. Umat setiap nabi akan minum dari telaganya nabi masing-masing. Nabi Muhammad mengatakan, wa inni arju an yakuna aktsar waridah yaumal qiyamah. Aku berharap yang paling banyak datang ke telaganya nabi itu adalah telagaku paling banyak didatangi sama umatku. Paling banyak. Nabi mengatakan, inni faratukum alal haud. Aku menunggu-nunggu kalian nanti di haud, di telagaku. Ketika Sayyidina Anas mengatakan, di mana nanti kami akan mencarimu ya Rasulullah? Di zaman yang sudah genting seperti itu, di hari kiamat, kata Nabi, indal mizan, di mizan, ketika pertimbangan amal. Totalan Pak, panjenengan mungkin mulai dari malam pertama sampai 12 yang istiqomah ini di total. Ya. Mugi-mugi abot timbangannya panjenengan. Sanes timbangan berat badan. Nggih. Kok ningali kula panjenengan? Ya. Alhamdulillah tasik wonten sing lebih ageng saking kula, ya. Pun ditingali, mungkin isin larene. Alhamdulillah. Nggih. Pertama di mizan, timbangan. Aku menunggu kalian di situ. Ngantri kuatah Pak, Kanjeng Nabi akhirnya sudah keluar duluan dari mizan, masih ada yang belum sempat. Oh, kalau yang belum ketemu aku, indal haud, di haud, di telagaku nanti. Di telagaku. Panjenengan lah remen alek diajak piknik ten air terjun, telaga. Nggih napa nggih? Alhamdulillah. Lho nggih. Lah nanti kita diajak piknik, orang semuanya lagi bingung satu sama lain sendiri-sendiri. Kita diajak piknik sama Nabi Muhammad. Nggih. Tapi ya di dunia hadir ke telaganya dulu. Ini telaganya Nabi Muhammad. Nggih. Kemudian yang terakhir sirat. Di sirat, tempat melewati sirat, di bawahnya terbentang. Sirat ini jembatan yang dibentangkan di atasnya jahanam. Aduh, sudah sifatnya lebih tipis daripada rambut. Wah, tajam lah gini. Tanjakannya 1000 tahun, datarannya 1000 tahun, turunnya 1000 tahun, 3000 tahun. Melampah ten sirat. Niku lek melampah. Lek ngesot. Nggih. Nah, seperti itu, ada yang jatuh di pertengahan. Pun kantun sekedik langsung jatuh. Ya, di situ di sirat ini, di jahanam ini sudah di bawahnya sirat sudah banyak anjing-anjing yang neraka nih. Mencabik-cabik sudah dengan cakar-cakarnya itu. Ayo gini kon, ayo gini. Wah, ditingali. Subhanallah, jamaah majelis Miftahul Jannah tersambung dengan orang-orang soleh. Kita ini apa hadirin? Kita cuman sekedar alat. Hakikatnya itu guru kita. Kita alat.
kita dikerahkan sama guru kita gini sudah. Ngeten ngeten pun. Nggih. Mangkaaken sajamal mboten nate. Napa lek tira Sahib Syarif niku pastani Islahul Mukminin ya. Mboten nate narif panjenengan. Nggih. Nggih. Sing hadir kudu bayar 50.000, mboten nate. Lho nggih. Padahal ini mahal. Kan ngoten ya. Karena guru kita nggak melakukan seperti itu. Kalaupun harus mengeluarkan uang, itu pun yang dikeluarkan bukan kembali kepada kami, kembalinya kepada perjuangan Nabi. Hadirin, kata Nabi, fa inni la ukhti hadhihi thalatha. Saya nggak bakal luput dari 3 tempat ini. Temui saya di 3 tempat ini. Nah, insya Allah kita ketemu. Sekedar cerita. Kami bertiga kemarin berangkat bareng ke Jakarta untuk menyambut guru mulia Al-Habib Umar. Ya. Setiap majelis kita berusaha hadir. Setiap majelis berusaha hadir. Niku lego. Lek saged hadir ten semua majelis beliau lego nemen. Terakhir kita tutup di Gresik. Tapi ternyata kuatnya kita, energi kita, dan semangat kita kalah sama beliau. Kita masih ada 2 majelis yang luput. Beliau semuanya dengan semangatnya dan kuatnya. Tapi yang kita hadiri itu, ya, buat kita seneng. Buat kita seneng. Berusaha duduk di depan, di hadapan beliau, melihat beliau, dipandang oleh beliau. Seneng. Bagaimana nanti di hari kiamat, 3 tempat tadi ini kita ada di sana semua. Bukan cuman ketemu di telaganya saja, atau di sirotnya saja, atau di mizan. Semuanya ketemu. Tapi ojo absen safari maulid. Nggih? Lek kula lak mboten napa nggih. Uzur nggih lek mboten tugi. Diundang sik tas iki kok nggih. Coba diundangi mulai wingi ngoten ya. Mungkin akhirnya diundang, ditantang ya. Buatan. Insya Allah panjenengan semuanya, kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita menyerupai Nabi Muhammad supaya kita mincan tashrab min hauduhul mawrud. Supaya kita bisa minum dari air telaganya Nabi Muhammad. Ketika kita sudah kehausan di hari kiamat, ngelak nemen niki hadirin. Poso-poso umpama niki, poso-poso awan-awan kerjane umpamane ojol napa kurir, waduh ngelak nemen. Ya, ngelak. Nggih kan? Kira-kira untuk menghilangkan dahaganya dengan apa? Minum. Cukup minum selesai. Tapi di hari kiamat, hausnya seseorang di hari kiamat, andai kata diminumkan air sebanyak lautan dunia, tidak akan bisa hilang dahaganya di hari kiamat. Kecuali yang minum seteguk dari telaganya Nabi Muhammad. Nah ini loh. Ketika kita minum, berkatnya kita menyerupai Nabi Muhammad. Menyerupai Nabi Muhammad kita minum. Melihat beliau dari jauh sambil kita minum, lego. Nggih, lego. Ya, melihat beliau dari jauh, panjenengan yang hadir acaranya Umar di Gresik atau di Masjid Akbar, bisa lihat beliau dari jauh, lego. Nggih napa nggih? Tapi yang minum dari jauh, melihat Rasulullah dari jauh, lego. Tapi masih menyesal. Kok gak iso oleh ning ngarep? Oh, ternyata yang depan ini sekelas-kelas ini. Apakah siapa yang di depan ini? Ya, siapa itu? Waduh, pun Abu Umar mengatakan sampai sekarang soft di hari kiamat itu soft depan jajaran para nabi dan para rasul sama para sahabat itu masih ada yang kosong di soft tersebut. Menanti siapa yang pantas untuk memasukinya. Fi kulli qarnin min ummati sabiqun, kata beliau. Hadis. Setiap orang, setiap masa pasti ada orang yang maju terdepan di setiap masa. Alhamdulillah di masa ini insya Allah kita termasuk orang yang masuk di situ, hadirin. Ada orang yang minum berdekatan sama Nabi, lego nih. Nggih. Minum berdekatan sama Nabi lego. Ada yang minum sebelahnya Nabi. Niki Kanjeng Nabi niki.
Ya Allah, iki VVIP niki nggih ya. VVIP. Bayar pinten niki? Lho nggih. Ada yang diminumkan dengan tangan Nabi Muhammad. Dengan tangan Nabi, katanya Habib Ali Al-Jufri, faminhum man yartawi bi'udzubatil ma'. Kata Habib Ali Jufri, ada yang merasa nikmat dengan rasa air yang begitu enak, airnya telaga Nabi. Tapi kata Habib Ali Jufri, ada minhum man yartawi bi'udzubatil yad allati tasqi. Ada juga yang merasa nikmat bukan karena airnya yang enak, tapi karena tangan yang meminumkan. Tangannya Nabi Muhammad. Salah satu yang meminumkan di situ Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain, cucu mulia Nabi Muhammad. Yang wanita diminumkan sama Sayyidah Fatimah Zahra. Amin bu. Kak kerungu suarane bu. Amin. Masya Allah. Mugi-mugi sedaya angsal pinaringan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena diundang cuma satu kali, tak entekno kabeh waktune. Ojo protes. Protes gak oleh ndek kene maneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.